normal kalau kamu mencoba dan nggak bisa, kamu frustasi. Nah, di momen ini kita bisa bilang frustasinya oke, yang nggak oke lempar barangnya. Tapi kalau kamu frustasi, it's okay, mama ngerti. Next time, ketika emosi seperti itu muncul lagi, apa yang dia harus lakukan? Kan itu sifatnya pengelolaan emosi. Nah, sekarang bagaimana kalau yang sifatnya lebih pengelolaan emosi? Nah, kalau kita kembali kepada contoh tadi, anak frustasi, kemudian dia lempar barang. Ya, karena frustasi dia suka lempar-lempar barang. Misalkan demikian. Nah, tentu yang kita harapkan adalah dia bisa mengelola emosinya dengan lebih baik lagi dan tidak lempar-lempar barang. Pasti harapannya biasanya demikian. Nah, ketika kita fokus kepada proses, maka tadi kita akan berusaha, oke, anak ini perlu apa sekarang? Oh, anak ini perlu untuk di-acknowledge emosinya. Dia perlu divalidasi emosinya. Oke, jadi kita validasi dulu nih emosinya. Kita bilang, oh it's okay nak, normal kalau kamu mencoba dan nggak bisa, kamu frustasi. Nah, di momen ini kita bisa bilang, tapi yang nggak oke adalah lempar barang. Frustasinya oke, yang nggak oke lempar barangnya. Tapi kalau kamu frustasi, it's okay, mama ngerti. Nah, di sini pada saat kita berbicara, tentu kita perlu jaga tonal quality. Tonal quality itu artinya bagaimana kita berkata-kata. Ada orang tua yang bilang, tapi saya dari sananya emang cara ngomong saya begini. Yes, ada hal-hal yang entah pola asuh, entah budaya yang membuat kita akhirnya berkata-kata dengan cara tertentu. Tetapi itu kan bukan sesuatu yang sifatnya permanen. Itu sesuatu yang disebabkan oleh bentukan pola asuh ataupun bentukan budaya. Artinya apa? Artinya itu bisa kita bentuk kembali. Kita bisa reshape. Apakah itu mudah? No, it's not. Apakah itu bisa? Yes, it definitely can be done. Pertanyaannya adalah, saya mau ambil jalan yang mudah terus, or am I willing to do the hard things for my child? That's the question yang kita mesti jawab untuk diri kita sendiri. Balik lagi, kita akan coba validasi anak kita akan acknowledge anak kita, dan ketika kita acknowledge, yang penting bukan cuma apa isi kata-katanya, tetapi bagaimana saya mengatakannya. Karena nada suara itu sangat menentukan apakah seseorang merasa dia mengerti atau tidak. Kemudian, setelah dia lebih tenang, maka kita bisa diskusi dengan anak. Oke, next time kalau kamu frustasi lagi, kira-kira apa ya yang bisa menolong kamu? Mungkin aku kalau udah nggak bisa-bisa, aku mau minta bantuan mama deh. Oke, fine. Kalau mama pas bisa, pasti mama bantu. Tapi kalau pas mama nggak bisa, terus apa dong yang kamu mau lakukan? Ya udah, aku mau tinggalin dulu aja. Kalau aku udah nggak kesel, baru aku balik lagi. Oke, fine. Paling nggak anak udah tahu next time ketika emosi seperti itu muncul lagi, apa yang dia harus lakukan. Kan itu sifatnya pengelolaan emosi. Ketika kita mengelola emosi, pasti ada something yang kita lakukan. Tapi kita juga perlu ingat lagi bahwa mengubah habit ataupun membentuk habit itu perjalanan yang bukan garis lurus. Itu perjalanan yang naik turun. Artinya apa? Artinya akan ada kemungkinan yang sangat besar, akan ada momen-momen di mana dia lupa dan dia lempar barang lagi. Nah, pada saat momen itu terjadi, di situ kita perlu acknowledge lagi. Oke, mama tahu atau papa tahu kamu lagi kesel. Kemudian kamu lupa bahwa kamu waktu itu udah janji. It's okay. Memang mengubah habit atau membentuk kebiasaan tuh nggak langsung jadi. Tapi kita belajar dari pengalaman ini. Apa yang membuat kamu lupa? Apa yang bisa membuat kamu nanti lebih ingat bahwa kalau lagi kesel kayak gitu, tidak melakukan lempar barang, tetapi kamu either cari mama atau cari papa, atau kamu tinggalin dulu. Kira-kira apa nih yang bisa membuat kamu ingat? Ya udah kalau gitu coba deh ditulisin di lemari pakaianku, ditulis di kertas, ditaruh di lemari pakaianku. Jadi tiap kali pas aku pagi-pagi mau ganti baju, aku bisa baca. Jadi tiap hari aku ingat. Jadi kan ada additional action yang dilakukan yang itu menjadi support tambahan untuk anak ini bisa terbantu membentuk habit-habit yang dia memang perlu bentuk ke depan. Dan ini akan menjadi proses yang balik lagi cukup panjang. Di sini makanya sekali lagi kita fokusnya pada proses. Karena ketika kita fokus mengelola prosesnya, hasilnya pasti akan tercapai juga. Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.